Selain itu, kawasan Masalembo ini dinyatakan memiliki kantung udara atau air pocket. Oh halo guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Thanks banyak buat kalian yang udah klik video ini, dan aku bahagia banget deh bisa jumpa lagi dengan kalian. Jumpa lagi udah kayak lagunya Messi ya. Kalian tau Messi? Kalau bicara tentang segitiga Bermuda, banyak sekali spekulasi yang muncul karena banyaknya fenomena hilangnya kapal maupun pesawat yang menjadi misteri tak terpecahkan hingga saat ini. Dan juga adanya anggapan bahwa adanya sosok Dajjal yang bersemayam di lokasi tersebut. Tapi guys, aku jamin gak kalah misterius kalau di Indonesia yang sangat luas dengan perairan ini memiliki atau bahkan menyimpan misteri yang serupa, tepatnya di perairan Masalembo. Perlu diketahui ya bahwa segitiga Masalembo ini merupakan garis khayal. Kalian tahu kan garis khayal? Jadi kalian menghayal aja kalau di sana itu ada garisnya. Dan garis khayal ini menghubungkan antara Pulau Bawean, Kota Majene, dan Kepulauan Tengah yang terletak di Laut Jawa. Nah, Kepulauan Masalembo ini sendiri terdiri atas 3 pulau kecil yang penduduknya kira-kira berjumlah 1.000 sampai 3.000 jiwa. Kepulauan ini masih masuk dalam wilayah Kecamatan Masalembo, Kabupaten Sumeneb. Banyak mitos yang berkembang seputar wilayah Masalembo ini. Salah satunya adalah wilayah tersebut merupakan kerajaan para makhluk halus. Wow, tuh bener kan guys, Indonesia ini kayaknya sarangnya jin ya. Konon mereka yang melewati daerah tersebut harus memberi salam ataupun sesaji, bahkan juga memberikan tumbal agar tidak menjadi korban kecelakaan naas. Dari cerita beberapa orang yang berhasil melewati lautan tersebut, mereka mengatakan bahwa mereka melihat banyak penampakan misterius seperti burung besar, ular laut raksasa, naga, maupun sejenisnya. Wow, kalian takjub nggak? Ya asal bukan naga Indosiar ya guys. Kisah lain juga menyebutkan bahwa kalau terlihat gelombang garis putih, jangan pernah berani untuk menerjangnya. Konon garis tersebut adalah lintasan sakral dari daerah Ratu Malaka atau ibu dari suku laut. Jika melihat tanda ini, biasanya warga Masalembo atau nelayan di sekitar tidak akan pergi melaut. Kayaknya semacam firasat gitu ya. Perairan Masalembo ini semakin dikenal sejak adanya tragedi beruntun pada tahun 2007. Namun, perairan Masalembo ini tidak pernah lepas dari sejarah kelam maritim di Indonesia. Oke, baiklah, kita langsung aja. Inilah beberapa tragedi yang terjadi di perairan Masalembo. Tapi sebelumnya, buat kamu dan kamu yang belum subscribe, aku minta subscribe-nya karena subscribe kalian itu benar-benar berarti sekali buat aku. Jadi jangan lupa subscribe-nya ya, aku tunggu. Kapal motor penumpang Tampomas II atau kita singkat KMP Tampomas II yang dinahkodai oleh Kapten Aripai yang bertolak dari dermaga Tanjung Priok pada Sabtu 24 Januari 1981 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat menuju Ujung Pandang, Sulawesi Selatan atau yang sekarang disebut dengan Makassar. Perjalanan ini ditaksir akan memakan waktu 2 hari 2 malam di atas laut, yang artinya seharusnya kapal KMP Tampomas II ini akan berlabuh pada Senin 26 Januari 1981 pukul 10.00 WITA. Namun, seorang pemandu kapal mengatakan bahwa salah satu mesin dari kapal mengalami kerusakan sebelum kapal bertolak dari Tanjung Priok. Nah loh, gimana tuh? Kapal ini memuat puluhan kendaraan bermotor termasuk mesin giling Sakai, skuter Vespa yang diletakkan pada kardek kapal. Dalam pelayaran ini, kapal menampung sekitar 1.055 penumpang beserta 82 awak kapal dengan estimasi penumpang adalah 1.442 jiwa termasuk penumpang gelap. Nah, siapa di sini di antara kalian yang suka jadi penumpang gelap? Jangan ya, bahaya. Namun sayangnya kapal ini tidak pernah berlabuh setelah bertahan hampir 2 hari dalam kondisi kebocoran bahan bakar yang menyebabkan serangkaian kerusakan pada mesin kapal.
KMP Tampomas II milik Pelni ini akhirnya mengakhiri pelayarannya dengan karam di perairan Masalembo pada Selasa 27 Januari 1981 pada pukul 13.45 WITA bersama dengan 288 korban tewas di dek bagian bawah beserta dengan Kapten Abdul Arifai yang menjadi sejarah hitam bagi maritim di Indonesia. Bahkan beberapa musisi tanah air, kenapa salah terus ya? Oke, bahkan beberapa musisi tanah air seperti Iwan Fals dan Ebit GAD sempat membuatkan lagu untuk menggambarkan kengerian pada tragedi tersebut. So, ada yang udah pernah denger lagu tersebut? Please komen di bawah ya. Next. Setelah sempat vakum beberapa dasawarsa dari tragedi lalu lintas, perairan Masalembo kembali menunjukkan eksistensi dirinya dengan terjadinya tragedi berturut-turut yang hingga saat ini masih teringat dalam benak kita. Di antaranya adalah kapal Senopati Nusantara yang menghilang pada Jumat 29 Desember 2006. Kapal jenis feri ini bertolak dari Teluk Kumai, Kalimantan Tengah menuju Semarang pada 28 Desember 2006 pukul 20.00 WIB. Kontak terakhir yang didapatkan dari KM Senopati adalah pukul 23.15 WIB Jumat pada 29 Desember 2006. Berarti tengah malam gitu ya gengs. Dan kapal ini dinyatakan hilang pada sekitar pukul 3.00 dini hari pada Sabtu 30 Desember 2006. Pihak KNKT menduga bahwa kapal ini tenggelam akibat cuaca buruk. KNKT ini adalah Komite Nasional Keselamatan Transportasi ya guys. Berdasarkan data, kapal ini mengangkut total 628 orang yang terdiri dari 542 penumpang, 57 ABK, dan 29 sopir truk dan kendaraan. Kapal ini juga membawa 7 truk besar, 3 kendaraan kecil, dan 1 alat berat beserta 3 sepeda motor. Hingga 1 Januari dini hari, tercatat korban KM Senopati yang berhasil dievakuasi adalah sejumlah 131 orang dengan korban 128 yang selamat dan 3 orang yang meninggal. Dan pada hari yang sama, Senin 1 Januari 2007, sebuah pesawat Adam Air jenis Boeing 737-400 jatuh di sekitar Majene, perairan Masalembo. Oh my god. Adam Air penerbangan 574 dengan nomor registrasi PKKKW melakukan penerbangan domestik dari Jakarta Surabaya menuju Manado. Pesawat lepas landas pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat dari Bandara Juanda Surabaya dan diperkirakan akan tiba di Bandara Samratulangi Manado pada pukul 16.14 WITA. Namun pesawat ini dinyatakan putus kontak dengan Air Traffic Controller atau pengatur lalu lintas udara Bandara Hasanuddin Makassar pada pukul 14.53 WITA dan dinyatakan hilang bersama 96 orang penumpang dan 6 awak kapalnya. Sedih banget mengingat pesawat naas ini tidak pernah mendarat dengan sempurna di Manado dan kotak hitam Adam Air penerbangan 574 ditemukan di kedalaman 2000 meter di perairan Majene pada 27 Agustus 2007 pukul 12.19 WITA dan itu butuh waktu 8 bulan untuk mendapatkannya. Kalian pasti ingat kan ya berita Adam Air ini? Dulu kayaknya aku masih SD gitu, sekitar kelas 6. Dan beritanya itu selalu ditayangin setiap hari selama berminggu-minggu sampai dengan kotak hitamnya itu ketemu. Dan itu tuh kayak bikin kita tuh jadi takut dan parno untuk naik pesawat ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak lagi ya guys, udah nggak parno lagi. Bahkan karena COVID ini kita jadi kayak kangen gitu kan, kangen untuk terbang. Ya, rezeki maut itu kan sudah ada yang atur ya guys. Kalau kita selalu takut, kita nggak akan pernah berani untuk memulai. Ya nggak sih? Iyalah ya. Keganasan perairan Masalembo ini seolah tiada hentinya disusul dengan tenggelamnya KM Mutiara Indah pada 19 Juli 2007. Lalu seminggu kemudian tepatnya 27 Juli 2007 disusul dengan tenggelamnya KM Fajar Mas di perairan Masalembo. Dan belum ada sebulan setelah peristiwa KM Fajar Mas, lalu pada tanggal 16 Agustus 2007, KM Sumber Awal tenggelam di perairan yang sama.
Kemudian pada Selasa 8 Juli 2008, sebuah kapal kargo karam di perairan Masalembo. Inhale, exhale. Gila, tragis banget guys, bertubi-tubi. Oke, lanjut. Pada minggu dini hari, tepatnya 11 Januari 2009, sebuah kapal feri bernama KM Teratai Prima 0 mengalami musibah di perairan Tanjung Baturoro, Sedana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat yang berakhir dengan karam. KM Teratai Prima 0 ini seminggu sekali melayani rute Samarinda Parepare, dan menurut awak kapal yang selamat, musibah ini terjadi disebabkan oleh angin puting beliung yang menimbulkan gelombang air sebesar 2 meter. Wow, ya kayak tsunami gitu ya guys, serem juga. Berdasarkan manifest data, kapal ini mengangkut 267 orang penumpang dengan perkiraan 103 penumpang gelap. Ditambah dengan sejumlah awak kapal dan nahkoda, padahal kapasitas maksimum kapal ini hanyalah 300 orang. Ya ampun, udah cuaca buruk, kapalnya juga overload, ya udah game over lah sudah ya. Kadang kalau kayak gini tuh kita nggak bisa menyalahkan pihak dari pemilik kapal atau nahkodanya guys. Kadang yang salah juga penumpangnya, karena penumpangnya itu mendesak untuk ikut pelayaran tersebut. Ya, aku berharap sih semoga kalian bukan termasuk penumpang-penumpang yang suka mendesak ya guys. Kalau udah penuh, udah. Apalagi kalau kalian yang naik kereta, kalau udah penuh, udah guys. Tunggu kereta selanjutnya. Kalau misalnya ada apa-apa kan, siapa yang bisa bertanggung jawab? Gak ada. Oke. Dan sampai Senin malam 12 Januari 2009, 36 orang berhasil diselamatkan oleh para nelayan, sementara sisanya tidak diketahui nasibnya. Ya ampun, sungguh tragis guys. Oh ya guys, kalau kalian kayak dengar-dengar suara anjing di luar, aku mohon maaf ya, karena memang aku bikin videonya ini siang dan kaca jendelanya emang aku buka sedikit karena kalau ditutup itu ngap banget. So aku minta maaf kalau kalian kayak terdengar suara-suara. Makasih. Kemudian setelah vakum cukup lama sekitar 8 tahun, banyak orang yang terlupakan dengan perairan Masalembo ini. Namun tragedi kembali terjadi pada KMP Mutiara Sentosa 1, rute Surabaya Balikpapan, yang mengalami kebakaran di perairan Masalembo pada Jumat 19 Mei 2017 sekitar 18.00 WITA. Kapal ini membawa 178 orang dengan 134 penumpang dan 44 ABK. BNPB menyatakan awalnya terjadi kebakaran di kardek kapal namun tidak bisa dipadamkan, padahal upaya pemadaman dengan apar dan sprinkle sudah dilakukan. Oh ya, jadi kardek kapal itu adalah bagian perut kapal yang biasa diisi dengan kendaraan gitu ya guys, yang biasa diisi dengan mobil atau kendaraan-kendaraan kalau kalian naik kapal. Nah, itu namanya kardek kapal. Nah, bagian bawah dek kapal ini biasanya itu deket banget sama yang namanya penyimpanan bahan bakar. Jadi kalau misalnya terjadi konslet atau adanya percikan air di situ, itu sangat bahaya banget dan bisa berakibat fatal. Makanya beberapa kejadian-kejadian kebakaran atau meledaknya kapal di lautan itu biasanya karena adanya percikan api di daerah kardek kapal tersebut. Nah, lalu yang baru-baru ini terjadi adalah KM Santika Nusantara dengan rute yang sama seperti sebelumnya, yaitu Surabaya Balikpapan, terbakar pada Kamis 22 Agustus 2019 pukul 20.14 WIB di perairan Laut Utara Pulau Masalembo, Jawa Timur. Seluruh penumpang dan anak buah kapal dipastikan selamat, namun ada kejanggalan pada peristiwa ini karena pada manifest kapal menuliskan bahwa KM Santika Nusantara ini berisi 111 penumpang, sedangkan data dari tim Basarnas telah menyelamatkan sekitar 150 orang penumpang. Bahkan pemilik kapal menyebutkan bahwa jumlah penumpang mencapai dengan 277 orang. Ya ampun, kalau yang diselamatkan itu baru 150 orang, berarti masih ada sekitar 127 orang lagi yang belum diketahui nasibnya guys, dan tidak terdaftar di manifest kapal. So itu kayak orang hilang gitu aja, lenyap. Oh my god.
Makanya penting banget ya guys pendataan di awal itu. Nah guys, semua kejadian yang aku ceritakan itu terjadi di lokasi perairan Masalembo yang berdekatan juga dengan Laut Jawa bagian timur, serta perairan Kepulauan Masalembo. Kalau kalian perhatikan lagi, kejadian banyak terjadi di awal menuju bulan Januari, Juni, Juli, serta bulan Agustus. Hanya kebetulankah atau berkaitan dengan pergerakan angin pada bulan-bulan tersebut? Komen di bawah ya pendapat kalian. Tapi biar kalian gak penasaran, di sini aku mau mencoba sedikit menjabarkan penjelasan ilmiah terkait apa yang sudah aku dapatkan. Jadi, kawasan Masalembo ini merupakan pertemuan arus laut Indonesia. Air laut dari arah barat memanjang menuju Laut Jawa berupa arus musiman. Kalian bisa lihat di gambar hijau ya guys. Arus ini sangat dipengaruhi oleh cuaca dan musim. Lalu, dari Selat Makassar ada arus lain dari utara yang merupakan termoklin atau aliran laut akibat perbedaan suhu lautan. Kalian bisa lihat di garis biru. Nah, kedua arus ini bertemu di segitiga Masalembo dengan membawa materi lain termasuk sedimen laut. Apa itu sedimen laut? Silakan kalian Google sendiri ya guys. Nah, gerakan arus ini tentu akan mempengaruhi perairan di wilayah tersebut ya guys. Dan pastinya arus musiman sangat dipengaruhi oleh suhu air laut akibat pemanasan matahari. Perlu kalian ingat juga, kapan sih waktu-waktu di Indonesia mengalami perubahan cuaca. Nah, mungkin itulah kenapa terjadinya tragedi transportasi ini banyak terjadi pada bulan-bulan antara Desember ke Januari, kemudian Juni, Juli, serta ke Agustus. Selain itu, kawasan Masalembo ini dinyatakan memiliki kantung udara atau air pocket yang berisi udara yang mengalir dengan kecepatan tinggi sehingga mampu menyedot pesawat, kapal, atau material lain di sekitarnya. So guys, bagaimana menurut pendapat kalian tentang cerita aku hari ini? Semoga tidak mengecewakan kalian yang haus akan kisah misteri. Tapi kalau kalian pikir-pikir, ini sebenarnya kisah misteri juga loh. Misteri fenomena alam, iya nggak sih? Iya dong. Dan untuk para korban dari keganasan Masalembo tersebut, semoga diberikan ketenangan di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Aku sangat berharap tidak ada lagi tragedi Masalembo atau Masalembo lainnya lagi di kemudian hari. Dan akhir kata, yap guys, kalau kalian suka dengan video ini, please like-nya. Jangan lupa aktifkan turn notifikasinya supaya kalian tetap tahu kalau aku ada update video terbaru. Jangan lupa komen dan juga share. See you on next video. Bye-bye. Mwah. Beberapa tragedi, inilah beberapa tragedi berbeda Masalembo. Tapi sebelumnya, kenapa belibet? Kayaknya gara-gara sakit tenggorokan. Oke, baiklah.